Banyak warga dan juga para tetangga yang kini mulai curiga dengan kekayaan Harno. Kini, desas-desus tentang kekayaan Harno yang cepat dan semakin bertambah santer dibicarakan oleh para warga. Dari mulai di pasar, warung kopi, juga warung bakso. Desas-desus juga beredar tentang kematian Lestari. Ada yang bilang kalau yang dulu dikuburkan itu bukan Lestari, melainkan sebuah bonggol pohon pisang. Ini bukan lagi hanya dugaan saja, sebab saat prosesi pemakaman sebelum jenazah Lestari dikafani, ternyata ada yang melihat kalau yang tengah berada di meja jenazah itu hanyalah sebuah batang pohon pisang. Saat itu Mas Danu yang ikut melayat di rumah Pak Harno, ia kaget saat yang dilihat bukanlah jenazah Lestari, melainkan sebuah batang pohon pisang. Ternyata kelebihan dapat melihat hal-hal yang tak kasat mata didapat Mas Danu saat nyantri mondok di sebuah pesantren di Jawa Timur. 10 tahun ia mondok dan ngaji di sana. Dan Mas Danu baru 2 bulan ini pulang dari mondoknya. Mas Danu sudah diperbolehkan oleh gurunya untuk mengamalkan ilmu agama yang ia dapat selama mondok di pesantren. Mas Danu ini tampilannya cukup nyentrik. Seperti umumnya, orang-orang yang mondok berambut panjang. Dan ia biarkan rambut panjangnya tetap panjang. Saat itu, ia tengah bersama Kang Jamari yang masih sepupunya. Mas Danu berbisik kepada Kang Jamari, "Kang, yang tergeletak itu hanyalah batang pohon pisang, bukan jenazah Lestari anak Pak Harno." "Oh, masa, Dik?" "Iya, Kang, bener." "Ya, sudahlah, itu urusan mereka di dunia ini dan kelak di akhirat." Sehabis pulang dari ikut pemakaman, Mas Danu dan Kang Jamari ternyata mampir dulu di rumah kakeknya, yaitu Mbah Soponyono. Ya, Mbah Soponyono, seorang kakek tua yang umurnya sekitar 90 tahunan. Mbah Soponyono adalah kakek Mas Danu dan Kang Jamari. Sesampai di rumah kakeknya, Mas Danu segera mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum, Kek." "Waalaikumsalam." Pintu pun dibuka dan tampak Mbah Soponyono berdiri di hadapan mereka berdua. Putuku." Danu dan Kang Jamari segera mencium tangan kakeknya. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam rumah. Mereka bertiga akhirnya ngobrol di ruang tengah. Dan tak terasa, sudah 2 jam mereka ngobrol ngalor ngidul dan melepas kangen. Hingga sampailah mereka membicarakan tentang kematian Lestari. "Oh, pilih mau acara nguburi Lestari lancar toh?" tanya Mbah Soponyono. "Lancar, Kek. Tapi katanya Dek Danu itu bukan jenazah Lestari yang dikuburkan, Kek." "Apa bener nu ling weruh nah iku aja sate Lestari?" "Ya, Kek. Aku melihat kalau yang dikubur itu bukan jenazah Lestari, melainkan sebuah bonggol pohon pisang." Ya, aku ya reti. Nah iku mau ketebak ora jasate Lestari.
Ning, aja dicerita-critakno yo. Wis ben, iku urusane keluargane. Mbah Soponyono menjelaskan kepada kedua cucunya tentang bab tumbal pesugihan, tentang orang-orang yang memuja pesugihan, dan resiko-resiko yang akan dialami keluarga dan pemuja pesugihan itu sendiri. Ternyata, Mbah Soponyono adalah orang pintar di desanya. Beliau dapat melihat hal-hal gaib dan dunia makhluk astral. Orang sedesanya juga tahu akan kelebihan yang dimiliki oleh Mbah Soponyono. Sehabis ngobrol, Mas Danu dan Kang Jamari berpamitan untuk pulang. Ternyata, desas-desus yang beredar selama ini bersumber dari Kang Jamari yang saat itu tengah ngeronda malam bersama dengan 3 temannya. Ia pun keceplosan, kelepasan ngomong kalau yang dikubur saat pemakaman Lestari itu bukanlah jenazah Lestari, melainkan batang pohon pisang atau gedebok. Semakin santerlah desas-desus yang beredar di masyarakat. Hari, minggu, bulan, dan tahun pun terus berlalu. Harno yang kini sudah menjadi orang kaya, kini malah menjadi lebih kaya lagi. Kekayaannya semakin menumpuk, seolah tak ada habisnya. Seolah mengalir-lir kayak aspal goreng, makler. Di rumah Harno berjajar mobil-mobil seperti truk, sedan, dan sebagainya. Harno yang sekarang menjadi OKB, orang kaya baru di desanya. Harno yang dulu serba kekurangan, kini ia serba kecukupan dan berlimpah. Kejadian yang aneh pernah dialami oleh salah satu warga. Sebut saja namanya Lek Jumadi. Ya, Lek Jumadi adalah seorang penggembala kambing yang setiap harinya mengembalakan dan mencari rumput untuk kambing-kambingnya. Pada suatu sore, ia masih asik mencari rumput di pinggir desa di sebuah lembah. Karena keasikan dan rumput yang hijau membuat Lek Jumadi tak menyanyiakan untuk mengambil rumput sebanyak-banyaknya. Saking asiknya, ia lupa kalau hari telah sore menjelang malam. Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan sedang menangis. Siapa ya yang lagi menangis? Masa di tempat seperti ini ada anak berani bermain di sini? Gumam Lek Jumadi di dalam hati. Semakin lama, suara tangis itu semakin terdengar jelas di telinganya. Karena penasaran, Lek Jumadi kemudian mencari dari mana sumber datangnya suara itu. Selang beberapa saat kemudian, Lek Jumadi melihat ada seorang anak gadis kecil sekitar umur 10-12 tahunan yang sedang menangis terduduk. Lek Jumadi pun segera menghampiri anak gadis itu dan segera ia bertanya kepadanya, "Loh, cawe dok kok wis bengi ngene kok ora mulih? Apa gak diluru bapak karo ibumu to Cayu?" Beberapa kali Lek Jumadi bertanya, namun tak juga ada sepatah kata pun dari gadis kecil itu. Ia hanya menangis dan terus menangis sedih. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba anak gadis itu menoleh kepada Lek Jumadi. Dan betapa terkejutnya Lek Jumadi saat ia melihat siapa anak gadis itu. Ternyata anak gadis itu adalah Lestari. Lebih parahnya lagi, dan membuat jantung Lek Jumadi kudu copot, adalah
Sosok Lestari yang menatapnya dengan wajah yang sedih dan tampak luka di sekujur tubuhnya. Wajahnya terlihat luka-luka. Tangan dan kakinya seperti tercabik, mengeluarkan darah yang merembes berjatuhan. Sungguh, suatu pemandangan yang mengerikan dan juga memilukan. Le Jumadi sontak lari tunggang langgang, meninggalkan rumputnya. Dia pun lari ketakutan. Le Jumadi lari pontang-panting. Dalam hatinya, hanya satu tujuannya, yaitu secepatnya sampai di ujung jalan besar. Lestari yang masih terduduk di tempat itu tampak sedih sekali. Lestari seperti merasakan luka yang amat besar dan berat. Lestari meratapi nasibnya yang begitu malang, nasib yang tak diinginkan oleh siapapun. Dalam hatinya, ia sangat sedih. Kenapa kedua orang tuanya tega menjadikannya sebagai tumbal pesugihan, hanya karena tergoda harta dan kekayaan semata. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat percaya.